Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 3 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط mustaqim. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh dari manusia akan mengatakan, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh dari manusia, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka akan mengatakan, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang mereka menghadap ke arahnya? Qul lillahil masyriq wal maghrib.
katakanlah hanya milik Allah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, qad istamalatil ayatul ula ala mu'jizatin wa tasliyatin wa tatmini qulubil mu'minin wa i'tiradin. Ayat yang pertama yaitu ayat 142. Istamalat ala mu'jizah, menjelaskan, mencakup penjelasan ala mu'jizah, tentang mukjizat. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan sesuatu yang belum terjadi, tetapi Allah mengabarkan akan terjadi, dan sesuatu tersebut benar-benar terjadi. Ini menunjukkan mukjizat, yaitu Allah Ta'ala berfirman sayaqulu. Jadi orang-orang Yahudi nanti akan mengejek, akan mengatai kalian ketika kalian berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju mana? Menuju Ka'bah. Mereka akan mengatai kalian, memperolok kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, dikabarkan akan terjadi, dan benar-benar terjadi. Ini menunjukkan mukjizat, tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata ayat ini mencakup penjelasan tentang mukjizat. Kemudian wa tasliyah, dan juga menghibur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan menghiraukan, supaya jangan memperdulikan ejekan orang-orang yang mengejek, olok-olok orang-orang Yahudi. Wa tatmini qulubil mu'minin, juga Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menenangkan hati orang-orang yang beriman, menenangkan hati orang-orang yang beriman supaya mereka tidak kecil hati, supaya mereka tidak bersedih, yaitu salat mereka yang menghadap Baitul Maqdis dan salat mereka yang menghadap Ka'bah, semuanya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tiradin, ayat ini juga menjelaskan penolakan, yaitu penolakan orang-orang Yahudi. Kenapa kaum muslimin berpaling kiblatnya? Wa jawabuhu min thalathati awjuh, jawaban untuk orang-orang Yahudi pada ayat ini ada 3 jawaban, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qul lillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat itu milik Allah. Artinya kalau Allah memerintahkan menghadap kiblat Baitul Maqdis,
Kalau Allah memerintahkan menghadap kiblat Ka'bah, semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasifatil mu'tarid wasifatul musallim li hukmillahi dinihi. Dan ayat ini menjelaskan sifat orang-orang yang menolak hukum Allah. Dan ayat ini juga menjelaskan sifatnya orang-orang yang pasrah dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah di dalam agamanya. Fa akhbara ta'ala annahu saya'taridu sufaha'u minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasannya orang-orang yang bodoh dari manusia, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, mereka akan protes. Wa humul ladina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui maslahat diri mereka sendiri. Bal yudayyi'unaha, bahkan mereka menyia-nyiakannya. Wa yabi'unaha bi abkhasi samanin, bahkan mereka menjual dengan harga yang murah, itu menjual agama mereka dengan harga yang murah. Wa humul yahudu wan nasara, dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa man asbahahum minal muqtaridina ala ahkamillahi wa syara'ihi, dan orang-orang yang menyerupai mereka dari orang-orang yang menolak dan protes terhadap hukum-hukum Allah dan syariat-syariatnya. Wadhalika, yang demikian itu, annal muslimina kanu ma'murina bistiqbali baitil maqdis muddata muqamihim bi Makkah thumma ba'dal hijrah ilal Madinah nahwa sanatin wa nisfin, lamma lillahi ta'ala fi dhalika minal hukm allati sayushiru ila ba'diha. Yang demikian itu, mereka protes karena kaum muslimin pada awal mulanya mereka diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis selama di Makkah, dan ketika mereka hijrah di Madinah selama 1 tahun setengah. Jadi selama 1 tahun setengah mereka diperintahkan sholat menghadap mana? Baitul Maqdis. Wa kanat hikmatuhu taqtadi amrahum bistiqbalil Ka'bah. Kemudian setelah itu, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmahnya mengharuskan, memerintahkan kepada mereka untuk menghadap Ka'bah. Fa akhbarahum annahu la budda an yaqula as-sufaha'u minan nas. Dan Allah mengabarkan ketika mereka diperintahkan menghadap Ka'bah, pasti orang-orang yang bodoh dari manusia, dari orang-orang Yahudi akan mengatakan, akan memperolok-olok mereka. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apakah
yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dahulunya mereka menghadapnya. Wahya istiqbalu Baitul Maqdis, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Ayyu syai'in sarafahum anhu, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari menghadap Baitul Maqdis. Wa fi dzalikal i'tirad ala hukmillahi wa syar'ihi wa fadlihi wa ihsanih, dan itu adalah protes, itu adalah penolakan terhadap hukum Allah, terhadap syariatnya dan anugerah Allah dan kebaikannya. Jadi orang-orang Yahudi ketika kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, kaum muslimin diolok-olok juga. Innahum yukhalifunana wa yastaqbiluna qiblatana. Lihatlah kaum muslimin, mereka menyelisihi kita, mengatakan agama Yahudi ini salah, mengatakan Yahudi ini tidak benar, mereka yang benar. Tetapi anehnya mereka menghadap kiblat kita, menghadap kiblatnya orang-orang Yahudi menurut mereka. Padahal kiblat itu miliknya Allah, bukan miliknya orang Yahudi. Tetapi ketika kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, diperolok orang Yahudi. Kemudian ketika kaum muslimin menghadap Ka'bah, juga dikatai oleh orang-orang Yahudi. Demikian. Maka ini adalah bentuk protes terhadap hukum Allah, terhadap perintahnya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fasallahum wa akhbara biwuqu'ihi. Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman. Jadi nanti kalau ada ejaan, ada kata-kata yang tidak baik, jangan sedih. Wa akhbara biwuqu'ihi wa innahu wa annahu innama yaqa'u mimman ittasafa bis-safah qalilil aql wal hilmi wad diyanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya olok-olok ini terjadi. Ini terjadi dari orang yang disifati dengan bodoh, akalnya sedikit, tidak punya kelembutan, dan sedikit pula agamanya. Fala tubalu bihim, jangan hiraukan mereka, jangan pedulikan mereka. Iz qad ulima masdaru hadal kalam, karena sudah diketahui sumber ucapan ini. Fal aqil, orang yang berakal, la yubali bi'tiradis safih wa la yulqi lahu dihnahu. Orang yang berakal tidak akan memperdulikan protesnya orang-orang bodoh dan tidak pula memikirkan ejaan-ejaan mereka. Wa dallatil ayah ala annahu la ya'taridu ala ahkamillah illa safihun jahilun mu'anid. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya tidak ada yang protes terhadap hukum-hukum Allah kecuali orang yang bodoh, kecuali orang yang membangkang. Wa ammar rasyidul mu'min al-aqil, adapun orang yang beriman, orang yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya, fayatalaqqa ahkama rabbahu bil qabuli wal inqiyadi wat taslim, maka mereka akan menerima hukum-hukum Allah bil qabul, menerima dengan hatinya, wal inqiyad, dan taat dengan anggota badannya, wat taslim, mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak
orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu putusan, mereka memiliki pilihan yang lain. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam perselisihan di antara mereka. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila dipanggil menuju Allah dan Rasulnya untuk menghukumi permasalahan mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi orang yang beriman, orang yang berakal, apabila dipanggil untuk berhukum, untuk kembali kepada hukum Allah, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa qad kana fi qawlihi as-sufaha, di dalam firman Allah mensifati mereka, yaitu mensifati orang-orang Yahudi dengan sifat disebutkan orang-orang bodoh, ma yughni an raddi qawlihim wa adamil mubalah. Ini menunjukkan tidak perlu membantah mereka dan tidak perlu pula menghiraukan ucapan mereka. Jadi seharusnya tidak perlu dibantah karena mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakinnahu ta'ala ma'ahada lam yatruk hadhihi syubha hatta azalaha wa kashafaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan subhat ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkannya dan membongkarnya. Mimma sayaridu li ba'dil qulub minal i'tirad, supaya subhat ini tidak terhinggap di dalam hati orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab subhatnya orang-orang Yahudi. Qul, katakan, lahum mujiban lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Fa idza kana al masyriqu wal maghribu mulkan lillah, maka apabila timur dan barat itu milik Allah saja, laisa jihatun minal jihad kharijatun min mulkihi, bukanlah dan bukan timur dan barat itu arah yang keluar dari kepemilikan Allah. Wa ma'ahada yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Wa minhu hidayatukum ila hadhil qiblah allati hiya millatu abikum Ibrahim. Dan diantaranya adalah Allah memberi petunjuk kepada kalian kepada kiblat ini, yaitu kiblat yang sesuai dengan agama ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Fali ayyi syai'in ya'taridul mu'tarid, maka kenapa orang-orang yang protes bitauliyatikum kiblatan dakhilatan tahta mulkillah, atas dasar apa mereka protes tentang kalian yang berpaling dari kiblat, yaitu kiblat yang kiblat tersebut di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tastaqbilu jihatan laisat mulkan lahu, kalian tidak menghadap kiblat, tidak menghadap arah yang bukan miliknya Allah. Fahada yujibu taslim li amrihi bimujarradi dzalika,
Apabila ini adalah perintah Allah dan semua arah adalah milik Allah, ini mengharuskan tunduk untuk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa wa huwa min fadlillahi alaikum. Apalagi ditambahkan menghadap kiblat itu adalah karunia Allah atas kalian. Wa hidayatuhu, dan petunjuk dari Allah untuk umat Islam. Wa ihsanuhu, dan kebaikan Allah. An hadakum lidzalik, yaitu Allah memberi petunjuk kepada kalian menghadap kiblat Ka'bah. Fal mu'tarid alaikum mu'taridun ala fadlillahi hasadan lakum wa baghya. Orang yang protes kepada kalian pada hakikatnya protes atas karunia Allah, dan mereka hasad kepada kalian serta zalim kepada kalian. Intinya, orang-orang Yahudi itu sebenarnya sudah tahu bahwasannya kiblat yang paling afdal adalah kiblat Ka'bah. Ketika mereka protes, sebenarnya mereka itu iri hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innahum la yahsudunana ala syai'in mimma hasadu alal qiblah wa alal jum'ah wa ala qaulina khalfal imam amin." Orang-orang Yahudi sesungguhnya mereka tidak hasad kepada kita, kepada umat Islam, melebihi hasad mereka terhadap hari Jumat. Jadi orang Yahudi itu hasadnya banyak, lebih-lebih hasad mereka terhadap hari Jumat. Orang Yahudi diberi hari apa? Hari Sabtu. Sebenarnya mereka iri hati, umat Islam diberi hari Jumat, ini hari terbaik. Dan mereka juga iri hati dengan kiblat, yaitu dengan Ka'bah. Mereka tahu masjid yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, maka Ka'bah adalah kiblat terbaik. Mereka tahu bahwasanya kiblat yang terbaik adalah kiblat Ka'bah. Ketika mereka protes, ini bukan protes sebenarnya, mereka iri hati, karena mereka sebenarnya tahu bahwasanya kiblat yang terbaik adalah Ka'bah. Kemudian salah satu yang paling diirii oleh orang Yahudi adalah ucapan kaum muslimin ketika sholat di belakang imam, yaitu di belakang imam mengucapkan amin. Walihada walamma kana qauluhu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim mutlaqan. Firman Allah, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini mutlak, masih umum. Wal mutlak yuhmalu alal muqayyad, dan mutlak yang umum harus dipahami dengan dalil khusus. Fa innal hidayah wad dhalal lahuma asbabun, karena petunjuk dan kesesatan itu ada sebabnya. Aujabatha hikmatullah wa adluhu, yang sesuai dengan hikmah Allah dan keadilannya. Waqad akhbara fi ghairi mawdi'in min kitabih bi asbabil hidayah allati idza ata bihal abdu hasala lahul huda. Kama qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam ayat yang lain tentang sebab petunjuk. Jika seorang hamba mendatangi sebab tersebut, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kama qala ta'ala, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti ridhonya, diberi petunjuk menuju jalan yang keselamatan, menuju jalan keselamatan. Dzakara fi hadhil ayah as-sababa al-mujibah lihidayati hadhil ummah mutlaqan bi jami'i anwa'il hidayah wa minnatullahi 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini sebab untuk mendapatkan hidayah, petunjuk bagi umat ini secara mutlak, bijami'i, dengan semua jenis petunjuk,
sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Jadi firman Allah yahdi may yasha itu artinya umum. Siapa yang dimaksud? Kemudian pada ayat yahdi bihi manittaba'a ridwanahu, siapa yang mengikuti keridhaan Allah, mereka lah yang diberi oleh Allah petunjuk menuju jalan keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi alamun min a'lamin nubuwah, tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan nanti kalau kiblat pindah dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah, orang Yahudi pasti mengejek. Ketika Allah memerintahkan menghadap Ka'bah, orang-orang Yahudi benar-benar mengejek. Ini menunjukkan faedah bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad mengabarkan orang-orang Yahudi pasti akan mengejek sesuai dengan ayat ini. Padahal belum terjadi. Ketika kiblat dipindah, maka orang-orang Yahudi benar-benar mengejek. Ini menunjukkan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini fihi al-mu'tarid ala hukmillahi fahuwa safihun. Orang yang protes terhadap hukum Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh pada ayat ini adalah orang yang protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak punya akal. Maka Allah mensifati orang Yahudi yang protes terhadap hukum Allah. Allah berfirman, sayaqulus sufaha, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan apabila siapapun juga yang menyerupai orang Yahudi protes terhadap hukum Allah, protes terhadap hukum Allah, menolaknya, maka mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan alangkah banyaknya orang yang bodoh pada zaman ini. Walaupun kelihatannya Masya Allah penampilannya nyetil dan seterusnya, dasinya kalau ngomong dasinya panjang dan seterusnya, jabatannya tinggi, tapi protes terhadap hukum Allah, mereka pada hakikatnya orang yang bodoh. Jadi semua yang protes terhadap hukum Allah, terhadap syariat Allah, mereka adalah as-sufaha, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Namun mereka tidak sadar kalau mereka itu bodoh. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi i'tiradul yahudi anil qiblah hasadan wa baghyan. Protesnya orang-orang Yahudi terhadap kiblat Ka'bah. Protesnya orang Yahudi terhadap kiblat Ka'bah itu karena dengki dan karena zalim, bukan karena tidak tahu. Jadi orang Yahudi itu tahu bahwasanya Ka'bah itu kiblat terbaik. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, protesnya Yahudi, jadi i'tiradul Yahud
anil kiblah, protesnya orang Yahudi terhadap kiblat ini karena dengki, ini karena zalim, karena kesombongan mereka, bukan karena apa? Bukan karena tidak tahu. Maka orang-orang Yahudi itu amat sangat dengki, iri hati kepada kaum muslimin, terutama tentang masalah kiblat. Padahal mereka tahu kiblat yang terbaik adalah kiblat Ka'bah, karena Ka'bah adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hasadu ala ni'matin diniyah a'dhamu ithman minal hasad ala nikmatin dunyawiyah. Hasad terhadap nikmat agama jauh lebih besar dosanya daripada hasad atas nikmat dunia. Jadi kita hendaklah selalu mengoreksi hati kita. Kita jangan melihat orang lain, lihat diri kita. Hasad itu ada hasad terhadap nikmat dunia. Ini sangat tercela. Lebih tercela lagi hasad terhadap nikmat apa? Agama. Maka hasadnya orang Yahudi adalah hasad karena nikmat agama. Maka alangkah banyaknya orang yang hasad terhadap nikmat agama. Waliyadzubillah. Dan bisa jadi orang yang mengingatkan tentang hasad terjerumus terhadap perbuatan hasad. Jadi masing-masing hendaklah senantiasa mengoreksi dirinya. Harus mawas diri. Tidak semua yang mewanti-wanti hasad selamat dari hasad. Tidak ada. Tidak ada demikian. Jadi bisa jadi orang mengingatkan hasad, tapi dia sendiri jatuh terhadap hasad. Dan ingatlah, hasad yang paling buruk adalah hasad terhadap nikmat agama. Ini lebih besar dosanya daripada hasad terhadap nikmat dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi kalamun nasi la yang tahi, ucapan manusia, olok-oloknya manusia itu tidak selesai. Jadi lihatlah kaum muslimin ketika menghadap Baitul Maqdis diolok-olok, ketika menghadap Ka'bah juga diolok-olok. Jelas ya. Jadi ucapan manusia itu tidak ada selesainya. Jadi kita berdakwah diolok-olok, kita tidak berdakwah juga diolok-olok, sama saja. Jadi ucapan manusia pada intinya tidak akan pernah berhenti mengejek para dai, mengejek pengikut para nabi dan para rasul. Jadi buktinya ayat ini, orang Yahudi ketika melihat kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis diolok-olok juga, diejek. Innahum yukhalifunana wa yastaqbiluna qiblatana. Mereka itu menghadap kiblat kami, tapi kok menyelisih kami. Seperti itu. Ketika kaum muslimin menghadap Ka'bah, mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Seperti itu. Jadi intinya di dalam masalah dakwah, ucapan manusia itu tidak pernah berhenti. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Cari ridhonya manusia itu tujuan yang mustahil. Jadi pasti ada yang mengejek, pasti ada yang memperolok, terutama orang-orang yang berada di atas jalan dakwah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi as-sabru min kalamin nas, as-sabru min kalamin nas fi sabilid da'wah. Wajib bersabar dari ejekan manusia di jalan dakwah. Wajib bersabar dari ucapan manusia, dari ejekan manusia di jalan dakwah.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tasliyatu man udiya fi sabili dakwah, menghibur siapa yang mendapat gangguan di jalan Allah. Jadi menghibur siapa yang mendapat gangguan di jalan Allah. Siapa yang diejek, siapa yang diganggu, siapa yang disakiti oleh masyarakatnya atau lingkungannya, janganlah kita tambah marahi. Jadi kalau mau menasihati, nasihati dengan baik, tapi lebih utama dihibur dulu. Jangan datang langsung memarahi, gara-gara kamu seperti ini, gara-gara ini sebenarnya tidak benar ini tidak benar. Aku gak setuju kayak gini tuh. Gak setuju tuh nanti. Hibur dulu. Apa masalahnya? Oh, ini masalah dakwah. Apa penyebabnya? Nanti. Yang penting hibur dulu, tenangkan dulu. Orang yang berada di atas jalan dakwah demikian. Harus sabar, harus kuat, dikuatkan dulu, dihibur dulu, baru dinasihati dengan baik. Bukan malah dicibir, bukan malah dikecilkan, bukan malah dijatuhkan. Janganlah kita menjadi penolong syaitan untuk menghentikan dakwah ini gara-gara sikap kita yang tidak baik. Sama halnya dengan penuntut ilmu. Jadi siapa yang gak kuat, jangan dijatuhkan, harus dikuatkan dulu, dikasih semangat. Jadi yang ada orang yang gak kuat hafalannya, dikatakan, kamu itu modelmu ini bisnis saja, bukan model ulama katanya, bukan model dai, modelnya pedagang. Kok model-modelan ini? Jelas ya. Tidak ada orang ngaji kemudian capek saya. Jangan ngaji, nanti tidak capek nanti. Jangan ngaji. Intinya orang itu mendapatkan masalah, ada masalah di jalan dakwah, di jalan menyebarkan ilmu. Kita kalau jujur dengan hati nurani kita, hibur dulu, kuatkan dulu, kuatkan, kemudian baru kasih masukan yang tulus, ikhlas karena Allah. Jadi tidak sebagian besar nggak seperti itu, langsung disalahkan, langsung diprotes, langsung ditegur, ini seterusnya, sehingga tidak paham masalah, sehingga yang bersangkutan malah semakin kecil hati. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberi nasihat. Jadi siapa yang diganggu di jalan dakwah, hibur dulu. Maka lihatlah para ulama mengatakan mengomentari ayat-ayat seperti ini adalah tasliyah. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat hatinya, paling kuat kesabarannya, tapi tetap manusiawi, tetap harus dihibur supaya istiqamah di atas jalan dakwah. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Kemudian lanjutan ayat, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah taala berfirman demikian, sungguh kami tahu dadamu itu sempit gara-gara ejekan mereka, ucapan mereka. Maka banyaklah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya apabila kita menjumpai saudara kita yang menjumpai gangguan, menjumpai masalah di atas jalan ilmu, di atas jalan dakwah, hendaklah dihibur dulu, dikuatkan dulu, baru kemudian dinasihati dengan baik. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi Allahu yatasarrafu fil amril kauni wal amris syar'i ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan syariat sesuai dengan kehendaknya. Jangan dikatakan kenapa, jangan dikatakan alasannya apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan alam semesta. Allah mengatur urusan syariat sesuai dengan kehendaknya. Pasti ada hikmahnya.
Ketika Allah memerintahkan salat menghadap Baitul Maqdis, ini haknya Allah, terserah Allah. Ketika Allah memerintahkan salat menghadap Ka'bah, ini juga kehendaknya Allah. Jadi Allah mengatur urusan alam semesta dan urusan-urusan syariat sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak boleh protes. Sebagai orang yang beriman, kita wajib menerima dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubul qabul wal inqiyad li amrillah. Wajib menerima dan tunduk terhadap perintah Allah. Wajib menerima dan tunduk, wujubul inqiyad, wujubul qabuli wal inqiyadi li amrillah. Wajib menerima dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang-orang yang beriman, apabila mendengar perintah Allah, syiar mereka, slogan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami apa? Taat, tidak protes. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal hidayata biyadillah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwasanya petunjuk itu di tangan Allah dan Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu di tangan Allah, iya. Tapi Allah tidak memberikan kepada siapa secara kebetulan, tidak. Tapi Allah memberi petunjuk dan Allah Maha tahu siapa yang layak diberi petunjuk. Maka Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Lanjutan ayatnya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu hadhil ummah, kemuliaan umat ini, di umat yang terbaik. Salah satunya adalah kiblat mereka, ada kiblat yang terbaik. Orang Nasrani kiblatnya mana? Menghadap mana kalau sholat? Pak Fatani? Sembarang. Amin biar ya boleh. Gereja arah gereja mana lho? Ngetan mulu terserah. Iya. Iya. Iya deh. Jadi umumnya orang Nasrani, wallahu alam, kalau salat menghadap mana? Timur. Adapun orang Yahudi kiblatnya Baitul Maqdis. Umat Islam kiblatnya terbaik yaitu Ka'bah. Ini menunjukkan faedah kemuliaan umat Islam, umat yang terbaik. Kiblatnya terbaik, kitabnya terbaik, nabinya juga nabi yang terbaik. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi itsbatun nasikh wal mansukh, mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Yang dihapus adalah salat menghadap Baitul Maqdis. Yang menghapus adalah salat menghadap apa? Ka'bah pada ayat ini. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu kashfi subhatil mubtilin, disyariatkan menyingkap subhatnya ahlul batil. Jadi disyariatkan
menyingkap atau membongkar subhatnya orang-orang batil. Jadi orang-orang Yahudi, ucapan mereka penuh dengan subhat. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Maka Allah membongkarnya, Allah melenyapkannya, Allah menyingkapnya. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Maka demikian para ulama salaf, mereka membantah ahlul bid'ah, membongkar subhat-subhat mereka, dan membantah ahlul bid'ah seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatu masyiatillah, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bantahan kepada kelompok apa? Raddun alal qadariyah. Bantahan kepada kelompok yang menolak takdir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.